Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa pesan ibu, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Jika harus bertemu dengan teman, kalian jaga jarak. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Semoga kita semua terhindar dari paparan virus corona. Anak-anakku semua, hari ini PPKN kelas 9 SMP Negeri 1 Lebak Siuh akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian daripada kedaulatan, di mana kedaulatan dikatakan adalah merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Secara garis besarnya dikatakan bahwa kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam, ada pula kedaulatan keluar. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Untuk itu maka dalam segala kebijakan maka rakyatlah yang akan menentukan. Tetapi kedaulatan rakyat ini tidak rakyat yang menjalankan langsung, karena Indonesia juga menganut teori demokrasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan sistem perwakilan. Dapat kita bayangkan kalau misalnya demokrasi langsung, satu istana negara yang begitu megah dimasuki masyarakat se-Indonesia, apa muat? Tidak mungkin. Makanya Indonesia dengan menggunakan demokrasi tidak langsung atau sistem perwakilan. Adapun ciri-ciri dari negara yang menganut teori kedaulatan rakyat adalah yang pertama bahwa negara itu memiliki lembaga perwakilan rakyat yang sering kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, biasa disebut dengan DPR RI saja ya, DPR RI saja ya. Ada juga yang disebut dengan DPR daerah. Juga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Juga ada musyawarah atau Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering kita kenal dengan MPR. Kemudian yang kedua, adanya pemilihan umum. Ini fungsinya adalah untuk memilih, mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan rakyat. Hal ini diatur dalam suatu undang-undang. Di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Pemilu. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh badan atau majelis yang bertugas untuk mengawasi pemerintah. Dalam hal ini ada DPR, ada DPRD, ada DPD, ya, juga ada MPR. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah bahwa susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam suatu konstitusi atau aturan tertinggi dalam negara tersebut. Di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian, apa sih landasan hukumnya? Apa sih dasar hukumnya Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat ini? Landasan hukumnya yang pertama adalah Pancasila, terutama sila yang keempat. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama alinea keempat. Kemudian Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan nanti kalian lihat itu semua. Pancasila sila keempat, silahkan dibaca, dibunyikan, dihafal. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa prinsipnya? Prinsip daripada kedaulatan adalah yang pertama dijiwai semangat kekeluargaan. Kemudian yang kedua dijiwai oleh ketuhanan atau religius. Yang ketiga mengutamakan kebersamaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kesatuan, dan tidak ada dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Yang keempat, jaminan kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah, asal tidak bertentangan dengan sendi-sendi daripada Pancasila. Yang kelima, bahwa kedaulatan yang dimiliki rakyat itu disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat, kecuali dalam hal tertentu, misalnya seperti pemilu, maka dia dilaksanakan langsung oleh rakyat. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Adapun dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, ini ada dua cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung di Indonesia misalnya dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden, dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakilnya, dalam hal pemilihan kepala desa. Ini demokrasi langsung yang dilaksanakan. Kemudian demokrasi tidak langsung misalnya adanya lembaga perwakilan rakyat atau DPR dalam menentukan kebijakan dengan menggunakan sistem perwakilan rakyat, yaitu menggunakan alat negara yang disebut sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian anak-anakku semua, apa yang telah kita bahas bersama mudah-mudahan dapat dimengerti. Sebagai tugas mandiri, coba kalian klik tautan berikut ini, kemudian submit setelah diisi ya. Ingat bahwa tautan ini hanya berlaku selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kalian tidak dapat membuka lagi. Makanya kasih tahu, kabari sama teman-teman kalian yang belum membuka. Jangan sampai lewat dari 2 minggu ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.